Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu sebab namamu Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu sebab namamu Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ya senang sekali kita bisa kembali berjumpa dan kita bersyukur ya teman-teman, Tuhan sudah menolong kita melewati bulan demi bulan dan kita hari ini memasuki bulan Maret dan kita sungguh bersyukur ya untuk segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ya teman-teman, hari ini kita bersyukur juga kita kembali bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita percaya bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar kita, membentuk kita, memproses kehidupan kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau meneduhkan hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami ya Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami rindu firman-Mu boleh mengubah kehidupan kami,
sehingga kami boleh semakin serupa dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke teman-teman, hari ini tema kita adalah The Call to Endurance, ya, terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Saya rindu membacakannya bagi teman-teman semuanya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, kalau hari ini ya, kita diperhadapkan pada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah hidup yang berjalan mulus tanpa ada masalah di sana-sini. Ibarat kita itu berjalan di jalan bebas hambatan, atau hidup kita itu seperti berada di lautan yang tenang. Atau yang kedua, teman-teman, hidup kita itu diisi dengan berbagai pergumulan dan persoalan. Ibarat kita itu sedang berjalan di jalan yang berkelok-kelok. Atau hidup kita itu seperti di lautan lepas yang banyak ombak dan badai. Teman-teman, jika kita diperhadapkan pada dua pilihan ini, saya percaya mungkin semua daripada kita pasti akan memilih yang pertama. Saya pun kalau ditawarkan pada dua pilihan ini, saya pasti akan memilih yang pertama. Teman-teman, kehidupan yang tanpa masalah adalah kehidupan yang kita rindukan, bukan? Ya, kehidupan yang tanpa pergumulan adalah kehidupan yang kita rindukan bersama-sama. Ya, kalau kata perkataan yang lagi viral itu adalah it's my dream mas, not hers. It's my dream mas, not hers. Tapi teman-teman, faktanya apa yang seringkali kita impikan itu seringkali berkebalikan dengan realita kehidupan. Ternyata hidup yang kita jalani itu ya seperti jalan yang berkelok-kelok naik turun, seperti laut lepas yang banyak ombak dan badai. Hidup kita yang memang ternyata diisi dengan berbagai-bagai pergumulan yang rasanya tidak pernah usai. Teman-teman, dalam kondisi kehidupan yang demikian, mungkin kita pernah bertanya-tanya kepada Tuhan, di mana sih Tuhan? Katanya Tuhan Maha Kuasa, katanya Tuhan begitu mengasihiku, katanya Tuhan peduli kepada aku. Mana Tuhan? Mana? Teman-teman, inilah yang juga dialami oleh jemaat-jemaat di dalam surat Ibrani. Jemaat-jemaat ini pun sedang mengalami banyak pergumulan dan persoalan. Semenjak mereka menjadi seorang Kristen, hidup mereka itu diisi dengan berbagai pergumulan. Mereka mengalami penganiayaan, sebagian mereka dimasukkan ke penjara, harta mereka dirampas. Dan hari itu pun mereka menghadapi ajaran-ajaran sesat yang membawa sebagian orang-orang Kristen kemudian meninggalkan kekristenan, meninggalkan persekutuan. Teman-teman, ketika mereka menghadapi itu semuanya, tidak sedikit yang kemudian mengalami putus asa. Mereka kehilangan harapan. Mereka mempertanyakan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Disinilah kemudian penulis surat Ibrani memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memberikan pengertian bahwa apa yang mereka alami di dalam kehidupan mereka sebagai pengikut Kristus adalah bentuk disiplin rohani yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Teman-teman, kalau kita melihat penderitaan, ya penderitaan itu sebenarnya tidak selalu buruk. Kalau kita melihat penderitaan, persoalan, pergumulan dari kacamata kita, pasti kita akan memandang itu selalu buruk ya teman-teman. Tapi kalau kita memandang penderitaan dari kacamatanya Tuhan, ya ada kalanya teman-teman ya. Tuhan itu memang izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita, supaya kita itu semakin bergantung kepada Tuhan. Supaya kita itu semakin taat kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu tidak peduli, bukan berarti Tuhan itu jahat dalam hidup kita. Karena Tuhan itu ingin memproses kehidupan kita, supaya kita semakin serupa dengannya. Teman-teman, karena itu untuk meyakinkan jemaat-jemaat pada waktu itu, ya, bahwa apa yang mereka alami itu adalah bentuk disiplin rohani yang Tuhan izinkan, maka penulis Ibrani itu perlu mendaftarkan banyak saksi-saksi iman, ya, seperti yang tercatat di pasal yang ke-11. Ada Henok, Abraham, Nuh, dan tokoh-tokoh lainnya. Dan gunanya apa teman-teman? Ini untuk meyakinkan jemaat-jemaat pada waktu itu bahwa tokoh-tokoh iman ini sudah kemudian menyelesaikan pertandingan iman mereka. Mereka itu sudah bertahan dalam iman mereka, sekalipun mereka kemudian menghadapi pergumulan-pergumulan.
Jadi teman-teman, saksi-saksi iman ini untuk memperlihatkan bahwa mereka itu punya satu ketahanan, satu endurance untuk bisa menyelesaikan pertandingan iman mereka. Dan kalaupun mereka bisa menyelesaikan pertandingan iman tersebut, jemaat-jemaat pada waktu itu pun pasti bisa menyelesaikan pertandingan iman ini. Dan ini tentu teman-teman menjadi satu penghiburan bagi jemaat-jemaat yang pada waktu itu mengalami putus asa. Dan tidak hanya itu teman-teman ya, kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-12, penulis Ibrani bahkan memberikan kunci untuk mereka kemudian bisa bertahan di dalam iman mereka. Penulis Ibrani mengatakan kepada jemaat-jemaat tersebut bahwa kehidupan kekristenan itu ibarat sebuah perlombaan. Dan perlombaan ini harus dikerjakan dengan tekun, dan perlombaan ini memang wajib dikerjakan. Artinya teman-teman, sejak seseorang memutuskan percaya kepada Yesus Kristus, maka perlombaan ini wajib dan perlombaan ini harus dikerjakan dengan tekun. Dan pertanyaan pentingnya teman-teman, kalau Tuhan sudah mewajibkan perlombaan ini untuk kita bisa jalani, apakah mungkin Tuhan tidak menyertai kita? Teman-teman, Tuhan pasti akan menyertai kita untuk kita bisa menghadapi dan bahkan menyelesaikan pertandingan iman ini. Dan ini teman-teman kunci untuk kita kemudian bisa bertahan dalam perlombaan iman kita. Yakni kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan kita fokus memandang kepada Yesus Kristus. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Kunci untuk kita bisa bertahan dalam perlombaan iman kita adalah yakni kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan kita fokus memandang kepada Kristus. Teman-teman, sebagai contoh kalau kita melihat atlet lari, maka atlet lari sebelum pertandingan pasti kemudian dia latihan begitu ya, dengan disiplin, dia jaga pola makannya, jaga berat badannya begitu ya. Dan ketika pertandingan itu ada teman-teman, dia pasti akan menggunakan pakaian yang ringan, sepatu yang ringan begitu ya. Teman-teman, kan kita nggak pernah melihat ya atlet lari yang kemudian membawa ransel, pakaian yang tebal, sepatu yang berat begitu ya. Kan nggak ada ya teman-teman, karena ya bagi pelari semakin ringan itu akan semakin kemudian membuat dia bisa berlari dengan cepat, karena tidak ada halangan begitu ya. Jadi bagi pelari teman-teman, menanggalkan segala beban yang merintangi itu sangat penting demi keberhasilan dia menjalani dan menyelesaikan pertandingan. Dan inilah yang dimaksudkan penulis Ibrani, supaya kita bertahan dalam perlombaan iman yang kita jalani, maka kita harus menanggalkan beban dan dosa kita. Teman-teman, beban yang dimaksud di sini adalah berupa penghalang yang dapat menghalangi kita untuk berlari dengan efektif dalam perlombaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Penghalang ini bisa banyak sekali teman-teman jenisnya ya. Misalkan itu bentuk-bentuk kekhawatiran dalam hidup kita, bentuk-bentuk ketakutan dalam hidup kita, sehingga kemudian teman-teman kita itu tidak berani melangkah lagi. Kita tidak berani berjalan lagi, kita nggak berani untuk berlari lagi. Ya, karena kita takut, kita khawatir ya. Dan beban ini juga teman-teman artinya bahwa tujuan hidup kita itu bukan kepada Yesus Kristus, tetapi kepada apa yang ditawarkan oleh kanan kiri kita. Ya, berupa kenikmatan, berupa kenyamanan, itu yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Dan itu bisa menjadi beban kita. Kita enggan berjalan, bahkan kita berbelok dari apa yang seharusnya kita jalani teman-teman. Dan beban ini teman-teman pada akhirnya bisa menjadi dosa di dalam hidup kita, di mana kita tidak lagi percaya kepada kuasa Tuhan, di mana kita tidak lagi percaya kepada penyertaan Tuhan, di mana kita tidak lagi percaya kepada pemeliharaan Tuhan nih yang mampu membawa kita sampai garis finish. Maka menarik ya teman-teman, penulis Ibrani setelah menjabarkan mengenai kunci untuk kita bisa bertahan dalam iman kita, penulis Ibrani kemudian memberikan contoh saksi iman yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Ya, penulis Ibrani kemudian mengajak jemaat-jemaat pada waktu itu untuk melihat apa sih yang sudah dikerjakan Yesus di dalam hidup mereka. Yesus sendiri sudah menjalankan pertandingan iman dengan baik. Dia bertahan teman-teman ya, sampai finish, sampai garis finish. Dia punya endurance ya. Bahwa Tuhan Yesus datang ke tengah dunia ini menjalankan misi dari Bapaknya. Pertandingan yang Bapaknya sediakan bagi dia. Dan Yesus Kristus itu menjalankannya dengan baik. Dia sampai garis finish, dia bertahan sampai pada akhirnya. Teman-teman, kalau kita melihat apa yang terjadi pada Yesus Kristus, kita melihat dia itu dihina, dia didera, dia dipermalukan, dia disalibkan untuk menebus kita yang berdosa. Supaya duka cita kita diganti dengan sukacita.
Kelemahan kita diganti dengan kekuatan. Keputusasaan kita diganti dengan harapan-harapan pasti. Dan Yesus sendirilah yang akan memimpin kita di dalam iman. Dan Yesus sendirilah yang akan memelihara iman itu dari awal sampai akhir dalam hidup kita. Dan Yesus sendirilah yang akan bersama-sama kita menyelesaikan pertandingan iman yang kita jalani hari ini. Teman-teman, ikut Yesus itu tidak membuat kita kebal terhadap penderitaan. Tapi marilah kita memandang penderitaan yang kita alami sebagai bagian yang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kita, untuk memproses kita, supaya hidup kita itu semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan di dalam semua itu, mari kita bersama-sama bertahan. We call to endurance. Kita dipanggil untuk bertahan. Dan ketahanan kita dalam menjalani perlombaan iman ini akan sangat menentukan apakah kita akan bisa finishing well atau tidak. Karena itu teman-teman, ajakan untuk kita hari ini, mari kita menjalani pertandingan iman ini yang sudah diwajibkan oleh kita, diwajibkan oleh Tuhan dalam hidup kita, dengan sebuah ketekunan, dengan menanggalkan segala beban dan dosa dalam hidup kita. Dan kita mari mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus Kristus saja. Saya percaya teman-teman, Tuhan pasti akan menyertai kita. Dia sudah lebih dulu menderita bagi kita. Dia sudah lebih dulu menyelesaikan pertandingan imannya. Dan dia pasti akan selalu menyertai kita dan membawa kita sampai garis akhir. Biarlah teman-teman, kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan yang kami jalani tidak mudah. Ada berbagai macam persoalan. Ada berbagai pergumulan yang kami hadapi. Kami mengalami satu penderitaan yang sulit ya Tuhan. Dan seringkali kami putus asa. Seringkali kami kecewa. Dan seringkali kami mempertanyakan apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami belajar bahwa penderitaan-penderitaan itu ada kalanya Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami untuk memproses hidup kami. Untuk membawa kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Untuk membawa kami semakin serupa denganmu. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa bertahan, agar kami memiliki endurance di dalam hidup kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjalani pertandingan iman ini dengan baik, dan kami mencapai garis finish. Kami bisa finishing well. Bukan karena kekuatan diri kami sendiri, tapi karena Engkau sudah terlebih dahulu mengerjakannya bagi kami ya Tuhan. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan, menyertai kami, memberkati kami, memproses hidup kami ya Tuhan, sehingga hidup kami ya Tuhan, kami arahkan hanya kepada diri-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semoga teman-teman boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Dan kiranya teman-teman kita boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Sampai jumpa teman-teman, Tuhan berkati.